Selamat malam sahabat jalanan yang harus keluar di pagi hari dan pulang saat petang. Tak peduli di luar tengah terik ataupun hujan, yang penting keluarga di rumah selalu bisa menyantap makanan. Selamat menonton dan selamat beristirahat. Pria ganteng ini lagi menuju atau singgah di sebuah toko barang antik, tetapi bukan toko barang mantan ya. Dan si pemiliknya kemudian menyuruhnya untuk melihat-lihat apakah ada yang membuatnya tertarik. Matanya langsung tertuju kepada sebuah kursi yang tengah berdiri sendirian, kayak si Mimin ya. Sang pemilik pun lalu menjelaskan kalau kursi itu milik seorang pria asal Indonesia yang tengah disekap atau ditangkap oleh mafia dari Thailand. Padahal ia berniat ke Thailand untuk mencari pekerjaan dan hidup lebih baik di tempat atau di negeri orang bersama anak dan juga istrinya. Tetapi saat dia menjadi seorang driver, dia malah kena sial dan terjebak dengan seorang pedagang barang-barang terlarang. Dia lalu dicurigai oleh mafia itu menyembunyikan barang tersebut, padahal dia sebenarnya tidak tahu ya. Dan ia pun akhirnya ditembak ketika akan mau kabur. Setiap hari para mafia ini menghajar atau menyiksanya untuk mengatakan di mana dia menyembunyikan barang-barang terlarang tersebut ya, tetapi dia ini memang benar-benar tidak tahu. Dan ketika itu dia melihat ada sesembahan atau sajen dan juga bayangan orang di dalam sebuah genangan air. Rupanya itu adalah orang yang sebelumnya diculik oleh mafia itu dan juga dibunuh. Melihat ada pecahan kaca di lantai, si pria ini langsung mengambilnya dan berusaha untuk melepaskan tali ikatannya dengan kaca tersebut. Tetapi dia sempat melihat ada bayangan orang yang di air tadi berdiri di samping atau di tengah-tengah para mafia ini. Mafia ini lalu bangun dan mau menembak pria tadi, tetapi ditahan oleh si hantu ini. Berkat pertolongan si hantu, pria ini berhasil melepaskan talinya tepat waktu dan menyerang si penculik atau mafia ini. Lalu dia mengarahkan pistolnya kepada si mafia dan berhasil mengalahkannya. Si hantu ini lalu teringat dulu ketika dia bersama pacarnya yang sedang hamil. Lalu dia ditangkap oleh mafia dan dibunuh di sana. Si pria yang datang di awal tadi lalu melihat-lihat lagi barang-barang di toko dan dia tertarik dengan sebuah gelang yang dipakai oleh patung. Pemilik toko lalu menjelaskan kalau gelang itu milik pria dari Singapura dan ketika didekati, gelang itu akan mengeluarkan suara seperti orang mau minta tolong. Dan si pria ini rupanya sedang ada dalam sel di dalam penjara atau kantor polisi yang ada di sana ya. Dia ini berteriak-teriak memanggil polisi yang bertugas tetapi tidak didengar, dan dia melihat sosok bayangan yang menyerangnya sampai dia ini terjatuh dan melihat dirinya sendiri yang tergeletak atau terbaring di lantai sedang dilakukan CPR oleh para polisi yang ada di sana, tetapi dia ini semakin tenggelam dimakan oleh bayangan hitam itu. Rupanya si pria ini baru putus dari pacarnya dan dia akhirnya ditangkap oleh polisi. Tetapi tiba-tiba si pria ini bangun dan seperti tidak mengingat apapun tentang pacarnya dan juga masa lalunya ya. Dan si pemilik toko pun menjelaskan kalau yang bangun itu ternyata bukan orang yang tadi atau dia dirasuki oleh makhluk lain ya. Pemilik toko lalu juga memperlihatkan koleksi pisaunya untuk kepada si pria ini kayaknya, tapi pria ini tidak tertarik dan dia malah tertarik dengan ceritanya. Lalu si pemilik toko menjelaskan kalau pisau-pisau itu adalah milik seorang dari Korea yang akhirnya bunuh diri karena dibully terus oleh teman-temannya yang dari Thailand ya, dan dia ingin membalas dendam kepada teman-temannya ini. Dan saat itu si pria ini sedang membuat makanan untuk ketiga temannya tadi ya, karena dia ini ulang tahun. Dan setelah mereka ini datang, rupanya tidak ada orang lain dan hanya mereka bertiga ini yang datang atau diundang ke sana. Dia bertemu dengan seorang anak kecil dan diajak ke dalam rumah ya. Dan setelah di sana si pria Korea ini menunggunya dan langsung mengajaknya untuk makan, dan setelah itu baru boleh pergi. Pria ini lalu menyajikan steak yang sudah ia masak kepada ketiga temannya, tetapi temannya ini seperti membuli dia lagi ya, seperti yang mereka lakukan ini ketika dulu masih sekolah. Tetapi si pria Korea ini tidak memperdulikan dan dia langsung meninggalkan mereka.
Tetapi salah satu dari mereka ini merasa ketakutan dan akhirnya si pemimpin dari mereka ini memperingatinya agar tidak takut dan mengancamnya kalau takut akan meninggalkannya di sana. Tetapi saat itu tiba-tiba ada setetes setetes air yang menempel di tangan mereka ini yang rupanya itu adalah darah. Dan setelah dicek itu mereka jadi agak paranoid dan akhirnya berlari ke atas lantai 2 dan di sana cuma ada balon merah yang banyak memenuhi ruangan. Mereka pun akhirnya mencari di mana si pria Korea tadi, tetapi ketika masuk ke dalam sebuah ruangan atau sebuah kamar, tiba-tiba dia melihat pria Korea tadi sudah meninggal bunuh diri di sana dan dia melihat video ketika si pria Korea ini membunuh dirinya sendiri. Sekilas mereka ini melihat si gadis kecil tadi melintas di depan pintu. Akhirnya mereka ini ketakutan dan sempat bertengkar sebentar dan setelah mereka berbalik lagi melihat di ranjang, ternyata si opa Korea ini sudah tidak ada lagi dan cuma ada noda darahnya saja di sana. Seketika lampu juga jadi padam dan mereka ini akhirnya kebingungan dan menyalakan senter untuk mencari di mana si pria Korea ini. Setelah melihatnya, rupanya dia ini seperti melihat bayangannya di belakang, tetapi yang dia lihat ternyata si gadis kecil tadi. Pria ini lalu bersembunyi di pojokan dapur dan di sana ada banyak sekali pisau yang berserakan yang melukai kakinya dan juga kompor yang menyala. Dia lalu naik ke atas kompor itu dan tanpa sengaja melihat si hantu ini muncul dan kaget. Jadi dia ini terjatuh dan terbakar oleh kompor dan terpleset lagi menghantam pisau yang tengah tegak berdiri sehingga dia langsung meninggal di sana. Di tempat lain, si pria berbaju putih atau si ketua ini melihat si hantu tadi atau si opa Korea dan dia langsung memukulinya sampai si pria Korea ini pingsan atau tidak berdaya. Tetapi kenyataannya yang dia pukul ini malah temannya sendiri, yang salah satu temannya tadi yang berbaju hitam, berjaket hitam tadi. Dia tanpa sadar memukuli temannya ini seolah-olah dia sedang memukuli si opa Korea. Lalu opa Korea ini muncul sambil melepas luka yang ada di lehernya dan ternyata si opa Korea ini tidak meninggal. Dia mengatakan kalau stik yang dia makan itu mengandung obat atau tanaman yang bisa membuat mereka ini berhalusinasi. Jadi si temannya ini secara tidak sadar telah membunuh kedua temannya itu sendiri geng. Si pria Korea ini lalu tertawa dan menelepon polisi karena si pria ini telah membunuh temannya. Setelah itu si ketua ini pun memutuskan untuk bunuh diri. Si pria Korea ini kemudian ditanyai polisi dan mengatakan kalau mereka ini berhalusinasi dan saling melukai atau saling membunuh Jadi dia ini dibebaskan dan melihat si cewek kecil tadi ini menghilang dalam kegelapan. Dia lalu menjual pisaunya ini atau set pisaunya yang dia pakai ini kepada si pemilik toko barang-barang antik tadi Dan di sana dia bertemu dengan pria yang pelanggan di awal film tadi. Dia lalu mengatakan kalau dia senang bertemu dengan si pria Korea ini, tetapi si pria Korea ini malah jadi heran karena dia adalah satu-satunya orang yang senang bertemu lagi dengannya. Pelanggan ini lalu memutuskan untuk membeli gelang yang meminta tolong itu ketika didekati karena dia beranggapan kalau masih mau atau masih bisa menolong si pria Singapura yang terjebak di dalam gelang tersebut. Dan ceritanya pun berakhir geng